Oke, kita mulai bahas tentang 3 ya, genitif, datif, dan akusatif. Oke, soal yang pertama apa? Yakobus 2 ayat 5 ya. Nah, ini yang masih genitif ya. Akusatif. Yang dari awal aja. Iya. Kisah Rasul 2 38. Benar? Udah buka semua? Oke. Kata apa yang saya suruh di situ? Genitifnya kan? Agio ya. Tu agio pneumatos. Itu. Roh Allah. Roh Kudus ya. Coba kita lihat inti diagramnya. Nih ya. Lemfeste tendorean tu pneumatos agio. Nah, tu pneumatos ini coba parsing. Noun, genitif, neuter, singular. Dari kata pneuma, artinya spirit. Genitif apa? Nah, ini genitifnya menjelaskan kata apa? Dorean. Karunia dari Roh Kudus. Nah, rohnya ini genitif of apa? No. Hah? Karunia roh. Karunia ini kata benda kan? Berarti pneumatosnya nih jadi modifier, right? Nah, apa fungsi saja jadi genitive modifier? Atributif. Atributif dalam pengertian modifiernya apa saja? Ada deskriptif, konten, ya kan? Lalu ini posesif, atributif, material, konten, aposisi, ya. Atribut itu maksudnya bisa quality. Nah, kalau di sini mengambil karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. So, this is descriptive genitive ya. Ada yang benar? Berarti kamu jelaskan di situ pneumatos ini berfungsi mendeskripsikan dorean. Nah, ayo coret di situ. Atau kalau benar, tanda benar nanti dikumpulin. Agionya genitif juga kan? Roh Kudus. Genitif. Ini sama ya, semuanya deskriptif. Ada yang benar? Hah? Benar. Yang lain apa? Bukan atributif ya. Atributif itu contohnya kayak gimana? Yang quality itu. Tubuh dosa, tubuh penuh dosa. Oke. It's better karunia dari karunia Roh Kudus, yaitu karunianya dijelaskan oleh Roh Kudusnya, deskripsinya ya. Oke,
Oke, nomor 2 apa? Apa? Wahyu 2 ayat 10. Oke, kata mana? Zoe. Oke. Nah, kalau di sini diterjemahkan apa? Ton Stephanon ten zoes, ya kan? Kalau RSV terjemahkannya apa? Mahkota kehidupan. LAI ya. Mahkota kehidupan. The crown of life. Yang genitifnya yang mana? Kehidupan. Ya kan? Coba parsing zoes-nya. Noun genitif feminim singular. Dari kata zoe artinya life. Menjelaskan kata apa di situ? Kata apa? Iya. Stephanon. Ton Stephanon. Stephanon itu mahkota artinya. Ya. Mahkota kehidupan. So, ini genitif apa ini? Hah? Konten. Mahkota kehidupan. Mahkota, kalau konten artinya terbuat dari apa kan? Bukan konten ini. Description, mahkota kehidupan. Nah, kalau konten kayak gini, isinya ya kan, materialnya terbuat dari apa? Ini bedanya kan? Di material, misalnya ember dari besi ya atau kaleng. Sedangkan ember berisi bola, ini konten. Mahkota kehidupan. So this is like deskriptif aja. Description of genitif. Berarti kamu di situ akan menjelaskan ini adalah mendeskripsikan kata Stephanon. Nah, tulis di situ. Ya. Oke. Nomor 3 apa? Apa? Oke. Kayak Fitri gitu dong suaranya. Kamu cowok, suaranya kecil banget. Ya, Fitri? Bandel-bandel marahin aja. Oke. Matius 12:38. Coba baca Yunannya. Tote Oke. Genitifnya yang mana di situ? Gramateon. Oke, coba kita klik kanan lihat diagramnya. Nah, kalau saya tanya misalnya ini, subjeknya mana ini? Ini ya, perhatikan ini. Kan sebuah sentence itu ada subjek, ada predikatnya. Nah, di sini subjeknya mana? Wilayah subjeknya mana? Ini ya. Predikatnya ini semua. Oke? Nah, di sini subjeknya pasti ada nominatifnya. Tines. Betul kan? Coba kamu parsing tines. Pasti nominatif case-nya. Ya, berarti di sini nominatif of subject.
Oke, karena dia wilayah subjek di sini. Pelaku dari kata kerja apekritesan. Ya. Nah, tapi tines ini dapat penjelasan genitif ini. Gramate sama satu lagi farisa. Coba passing. Genitif di sini fungsinya jadi modifier. Ya, karena sebuah kalimat itu nggak hanya subjek, predikat, tapi juga ada konstituen lain yaitu objek, modifier, dan adverbi. Ya, ini jangan lupa. Nah, fungsi case itu umumnya adalah sebagai genitif ya, khususnya sebagai modifier, tapi juga sebagai adverbial. Nah, kalau akusatif dia sebagai objek, tapi dia juga bisa adverbial. Datif juga objek, tapi bisa juga sebagai modifier, sebagai adverbial. Nah, kamu lihat di sini, wilayah subjek ternyata juga bisa diikuti modifier. Ya, nanti wilayah predikat bisa diikuti apa? Adverbial, bisa ya kan? Objek bisa, modifier bisa, adverbial bisa. Jadi tiga-tiganya bisa. Subjek hanya bisa diikuti apa? Modifier dan adverbial. Ya. Objek pasti wilayah predikat. Tidak pernah masuk wilayah subjek. Ya. Subjek itu bisa diikuti modifier, adverbial. Tapi objek itu wilayah predikat. Nah, predikat ini kan bisa objek, modifier, adverbial kan penjelasannya. Tapi ada kata kuncinya di situ yaitu predikator. Nah, ini predikator. Bagian dari predikat. Inti dari predikat itu namanya predikator. Ya. Inti dari predikat namanya predikator. Nah, predikator ini itu bisa diikuti objek. Ataupun nanti dia bisa dijelaskan oleh sebuah adverbial. Nah, objek bisa dijelaskan oleh sebuah modifier. Karena modifier itu menjelaskan kata benda. Adverbial menjelaskan kata kerja. Nah, misalnya kayak nih, subjek nominatif kan? Di bawahnya ada dua modifier ini, yaitu genitif gramateon dan farisayon. Nah, ini dua genitif sebagai modifier atau adverbial? Modifier, karena dia menjelaskan kata benda ini. Ya. Nah, itu harus diingat sampai kalian wafat. Kalau belajar Yunani, ya. Jangan selesai Yunani udah lupa. Nah, gramateon, genitif maskulin plural dari kata grammateus artinya apa ini? Scribe. Scribe itu artinya apa? Ya, juru tulis. Gramateon. Nah, ini farisayon, orang Farisi. Gramateon ini bisa dikatakan ahli kitab lah ya. Oke, Mbak ahli Taurat di situ ya. ITB menerjemahkan ahli Taurat. Ya, beberapa orang ahli Taurat. So, gramateon di sini genitif apa? What? Description? What? Ini whole atau partitif. Namanya beberapa. Benar nggak? Iya. Setengah dari harta itu. Ya kan? Satu dari mereka. Beberapa dari mereka. Itu namanya apa? Partitif genitif. Nah, kamu bisa mengatakan begini. Gramateon dan farisayon itu adalah partitif genitif dari tines. Menjelaskan partitif itu artinya menjelaskan bagian, ya, atau keseluruhan atau sebagian dari
sesuatu. Misalnya setengah harta. Nah, yang disebut dengan harta ini berarti separuhnya dari bagian harta itu. Nomor berikutnya apa? Tadi partitif ya. Nomor berapa? 4. Apa? Nah, Fitri aja deh yang ngomong. 2 Petrus. Jangan Raymond, suaranya nggak jelas. Baca. 1, 2, 3. Ophthalmos. Mestus. Ya. Nah, yang saya suruh genitifnya mana? Hah? Oke, moikalidos. Itu ya. Coba kita klik kanan, lihat lagi sintak formnya. Right, ini ya. Ini ya, moikalidos, hamartias, right? Nah, di sini moikalidos itu genitif, feminim singular, adulterous, menjelaskan kata apa? Mestus, penuh. Penuh apa? Adulterous. Adulterous itu tadinya penuh perzinahan atau penuh dosa ya. Di sini penuh nafsu zina, ya kan? Mata mereka penuh nafsu zina. Ophthalmos itu mata. Penuh nafsu zina. Nah, ini genitif apa nih? Konten. Konten dari penuh ini, mestus. Oke, berikutnya apa? 4 ayat. Oke, kata apa yang di situ? Very Tomes. Coba klik kanan, lihat anti diagramnya. Menjelaskan kata apa? Simeon ya, tanda sunat. Right? Tanda sunat. So, what is that genitive? Kalian bikin apa? Menjelaskan kata tanda itu. Genitive of? No. Tanda sunat. Kok konten? What? Apakah deskriptif, posesif, atributif, material, konten, aposisi? So, what is that? Simeon peritomen. Ya, kan menjelaskan kata benda tanda ini kan. Tanda sunat. Atributif?
Atribut itu berarti menjelaskan tanda ya. Oke, bisa. Ya. Menjelaskan kualitas dari tanda itu bahwa disunat. Udah, 5 soal ya. Ada lagi? Satu lagi ya. Wahyu 8 7. Oke, di situ kata apa yang saya suruh? Tes gas ya, atau tangen di sini. So, kita buka diagramnya. Gas di sini di ini ya. So, parsing. Noun, genitive, feminim, singular dari kata gas yang artinya bumi atau tanah ya. Nah, so triton, KTK, teges. Ada sih terjemahkan apa di situ? Hah? Ya, sepertiga ya kan dari bumi akan terbakar di situ. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Sepertiga dari bumi. Nah, menjelaskan sepertiga dari mana? Bumi. So, genitif apa ini? Partitif, ya. Right. Udah ya. Tuh, oke. Sekarang soal berikutnya apa lagi? Masih genitif ya? Atau datif? Tapi time means agency nggak ada. Yang soal genitive time means agency, subjective, objective, separation, source, comparison. Ada PR-nya yang belum diperiksa? Berapa tugas yang belum diperiksa? 4 atau 3? Oh iya, berarti yang sekarang masih genitif ya. Oke. Oke, soalnya apa nih? Benar? 24-20 ya. Oke. Ini masih genitif. Coba baca. Prosekeste Oke. Prosekeste dehina me genetai he fuge humon kemonos mede sabato. Right. Coba RSV-nya apa tuh? Pray that your flight may not be winter or on Sabbath. Nah, yang saya suruh apa? Kemonos atau Sabat. Kemonos ya. Coba parsing. Oke. Genitif apa ini? Waktu. Waktu dari apa? Geneta ya. Nah, di situ berdoalah supaya waktu kamu melahirkan itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Oke, berikutnya. Markus pasal 4 ayat 13.
1:13. Oke, kata apa yang saya suruh di situ? Oke, terion ya. Coba klik kanan, lihat diagramnya. Menjelaskan kata apa di situ? N ya kan? I am Metathon. Aku, dia bersama dengan binatang buas. So, ini genitive of apa? Hah? Association. Ada kata meta soalnya. Bersama, ya kan? Ya, ini association terhadap N ini. Dia. Dia ada bersama binatang buas. Nah, ini kan menjelaskan Kristus ya di padang gurun itu bersama ada bersama binatang-binatang liar di sana. Oke, soal berikutnya apa? Yohanes 12 ayat 32. 13 Yohanes 12:32 ya. Oke, coba baca. Kago Ean Kago ean u foto ektegis pantas ikuso pros hemauton. RSI-nya and I when I am live up from the earth will draw all men to myself. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, yang saya suruh apa? Oke. Coba parsing. Oke. Menjelaskan kata apa di situ? Apa? PGS ini menjelaskan kata apa? Oke, itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja kan? Berarti ini adverbial. Nah, adverbial ini kamu lihat ada berapa macam nih? Separation, source, comparison ya. Kemudian time, means, agency, reference, cause ada ya. Result, purpose, itu semua ada genitifnya. Nah, kalian bikinnya apa nih? Jawabannya apa? Terangkat dari bumi. So, ditinggikan dari bumi. Separation, pemisahan. Bukan sumbernya dari bumi, tapi dipisah dari bumi. Gimana nih kalian? Ada yang bikin separation? Fitri apa? Hah? Source? Bukan, tapi separation ya. Kamu bikin apa, Fitri? Time. Hah? Oke, nomor berikutnya apa? 1 Korintus pasal 2 ayat 13. Korintus pasal 2 ayat 13. Oke. Coba baca lagi. Ha, kai, lalu men.
Oke. Yang saya suruh apa? Pneumatos. Diktatos, pneumatos ini ya. Atau pneumatikos. Pneumatos. Oke, ini genitif ya. Parsing, genitif, neuter, singular dari kata pneuma artinya roh. Tapi menjelaskan kata apa di situ? Didaktois. So, pneumatos ini apa? Genitive of diajar oleh atau diajar oleh hikmat. Diajar oleh roh. Maka roh itu apa? Hah? Agency. Diajar oleh roh. Roh itu maksudnya Roh Kudus. Iya, pribadi. So, agency. Kamu jelaskan ini agency dari didaktois. Ya kan? Hikmat diajarkan oleh roh. Maka roh itu jadi agency. Oke, berikutnya apa? Apa? Efesus 2 ayat 8. Coba baca. Tigar, kariti, esti, sesominoi, diapistios, kai, tuto, uk, x humon, teu, tu, doron. Oke. RSV-nya baca. For by grace. Oke. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Nah, genitifnya yang mana? Diapisteos ya, parsing coba. Noun. Oke, pistis artinya faith, iman ya. So, what is that genitive? Apa genitifnya? Nah, menjelaskan kata apa di situ? Tesomenoi ya, diselamatkan oleh iman. Maka iman di sini adverbial. Genitif apa? Means. Oke, ada lagi yang lain? Manner. Bukan manner kamu. Manner itu maksudnya cara. Oke, minor apa minor? Kamu genitif apa minor? Apa jawabnya di situ? Siapa yang means? Oke, yang lain? Ini reference. Ini Kristo? Manner. Ini Raymond? Belum jawab. Manner? Belum jawab. Oke. Nggak dikasih HP kan ya. Pisteos ini genitive of means. Alatnya diselamatkan oleh iman. Sehingga iman itu jadi means keselamatan atau sarana keselamatan. Bukan keselamatan itu, tapi sarananya, alatnya. Ya. Oke, berikutnya. Galatia 5 ayat 8.
5:18. Coba baca. Ede pneumati agesti uk esti hupo nomon. Once again, saya lagi. Nomon ya. Oke, RSV-nya, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ya. Tapi jika kamu memberi dirimu dipimpin roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang lihat diagramnya. Kata apa di situ? Genitifnya. Pneumati. Coba parsing. Datif, neuter, singular. Oke, sekarang kita datif ya. Nah, di sini datif menjelaskan kata apa di situ? Agesti, dipimpin artinya kan? Atau dibimbing, dipimpin oleh roh. Maka roh di sini apa? Datif of tujuan? Bukan. Roh itu berarti kan pribadi ya. Berarti datif of agency. Waduh, kalian. Udah dikasih tahu berapa kali, masih juga. Agency ya. Nih. Kamu jelaskan begini. Tulis di situ, pneumati menjadi agency dari agesti. Ya. Bukan means atau destination. Oke, nggak apa-apa. Perbaiki aja. Berikutnya. Roma 11 ayat 2. Baca lagi. Apo sato hoteos Oke. Kata tu Israel legon ya. Atau kalau versi GNT legonnya nggak ada ya. Kita lihat di situ RSC nerjemah God has not rejected his people from whom he foreknew. Do you not what the scripture say of Elijah, how he pleads with God against Israel? Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya, ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Oke, jadi tipnya apa? Datifnya apa di situ? Hah? Teu. Coba. Toteo ya. Coba parsing. Artinya God ya. Oke, menjelaskan kata apa? Krane. Itu kata kerja kan? Verb. So this is dative of destination. Entreat God through Israel. Plead with God, mengadu Israel kepada Allah, mengadunya kepada Allah. Kepada Allah. Destination apa? Oke, ada yang lain? Coba kita cek dative of destination. Iya, benar ya. Tapi kita lihat dulu. Approach to house. Approach to house, coming to you. Ada yang lain? Jadi mengadu kepada siapa? Pada Allah. Allah sebagai jadi tujuannya ya. Oke. Good. Soal lain? 4:16. Kata apa di situ?
Oke, coba parsing. Ya, dari kata salt, keleusma artinya salted comment ya. Nah, itu datif apa? Menjelaskan kata apa di situ? Kata BC tai, ya kan? Kata BC tai. Nah, di sini kalau RSV terjemahkannya kata BC tai itu artinya turun ya. Tuhan turun. Lalu di situ ada kata kaleos mati. Lagi terjemahkannya sangkakala ya kan, sangkakala berbunyi, ya kan? Gitu. Atau RSV-nya descend from heaven with a cry of command. Dengan satu seruan perintah. Ya. Nah, datif apa ini? Ada 3 ini ya. Seruan perintah, kemudian sangkakala, dan trumpet itu sangkakala, kemudian ada suara penghulu malaikat, dan teriakan perintah atau seruan perintah. Nah, 3 ini kan datif ini. Ya kan? Datif apa? Datif yang menjelaskan turun ini. Allah itu turun. Atau Allah datang yang kedua kali. Kemudian ada seruan, perintah, suara malaikat, dan trompet atau sangkakala. So, 3 ini datif apa? Kalian bikin datif apa? Menjelaskan kata kerja turun itu. Manner means agency, cause measure, association, time, sphere, means alat. Bukan. Cara. Ya. Cara alat turun itu ada bukan alat dia turun, Tuhan datang, Tuhan turun itu nggak perlu pakai alat, tapi caranya ada malaikat datang, ya kan? Ada sangkakala yang berbunyi atau trompet, kemudian ada seruan gitu. Manner, dative of manner. Berikutnya apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Oke. Coba baca. Edotes, hoti. Edotes, hoti, o, pois, anduri, usio, Oke. Jadi datifnya apa di situ? Ya. Oke. Datif apa? Jadi kalau di parsing, startois itu adjektif, datif, neuter, plural. Artinya di situ stratos perishable, yang corruptible. Menjelaskan kata ini kan, menebus yang binasa, ya kan? Ditebus dari cara hidupnya yang sia-sia katanya. Atau ditebus dari filthy ways. Nah, ini ada stratois dan aimati. Ini dua-duanya datif ini. Datif apa? Hah? Ditebus dari perishable, silver dan gold.
Misalnya ditebus, kalau LAI terjemahkannya tebus bukan dari barang fana, emas, perak gitu ya. Ini perishable, barang fana ini artinya. Stratois itu hal-hal yang fana atau yang rusak, yang bisa rusak. Ya, antara lain tadi emas dan perak. Ditebus dari. Nah, berarti menjelaskan kata apa di situ? Ini kan elutro TT. Yang ini artinya ditebus. Ditebus bukan dari barang fana. Barang fana ini berarti menjadi apa? Alat tebus. Ya kan? So, means. Jadi kita ditebus bukan dengan alat emas perak itu, tapi oleh apa? Oleh ini. Ya, ayat 19 mungkin ya. Nih, oleh darah yang mahal di ayat 19. Nah, darah ini jadi alat penebusan darah Kristus ini. Air mati, kamu coba lihat datif juga nggak di situ? Datif kan? Nih, air mati, ya kan? Ini barang fana, emas perak. Ini darah yang timio, precious, mahal, yaitu darah Kristus. Nah, darah dan barang di sini menjadi apa? Alat. Nah, ini means. Ya. Means dari ini ditebus. Ada yang benar nggak bikin alat di sini? Hah? Salah semua kalian. Kapan benarnya? Oke, ini dative of means atau instrumen ya. Instrumen dari ditebus. Oke, ada lagi? Roma 1 ayat 9. Oke, coba baca. Martus gar mu estin hoteos, sama-sama baca. Poiumai. Oke. Sekarang kita lihat diagramnya atau baca RSV-nya dulu. For God alright. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ini kata-kata yang bagus banget dari Paulus ya. Hoteos ini subjeknya. Nah, perhatikan di sini ya. Subjeknya. Terus ini kamu lihat tuh ya, sampai bawah nih, ini semua wilayah predikat ini. Subjeknya cuma simple Allah. Ya kan? Theos. Maka ini pasti nominatif di sini, theos ini. Betul kan? Nominatif subjek, subjek dari estin. Lalu ada martus, nominatif predikat. Mu. Nah, kamu sudah harus bisa baca begini loh ya. Lalu yang saya suruh apa? Datif apa ini? Pneumati. Datif menjelaskan kata apa ini? Latrium. Worship atau serve, ente pneumati. Ya kan?
Di situ LAI terjemahkannya latrio ini ya. I serve atau aku melayani dengan rohku. LAI terjemahan dengan segenap hatiku. Harusnya roh gitu ya. Aku melayani dengan rohku. Nah, kata roh itu berarti apa? Aku melayani dengan rohku. Melayani di dalam rohku. Dative of? Bukan reference. Apa? Sphere ya. Nih, lokatif. Maksudnya melayani coba lihat RSV-nya terjemahkannya I serve with my spirit. Aku melayani dengan rohku, bukan sphere, tapi apa ini? Aku melayani dengan segenap hatiku. Kata rohku ini menunjukkan bisa cara, manner, maksudnya melayani itu dengan sungguh-sungguh, caranya sungguh-sungguh, ya. I serve with my spirit. Bukan. Posisi bukan. Ini lebih tepat manner, cara, atau agency. Aku melayani dengan rohku. Ya, Paulus melayani bukan hanya dengan tubuhnya, tapi rohnya juga ikut. Rohnya jadi agent melayani gitu. Oke, itu ya. Ada satu bagian lagi akusatif ya. Oke. Nah, kalian selesaikan dulu tuh nanti buat kita bahas minggu depan deh. Jadi nggak ada tugas. Kalian fokus pelajari ulang lagi ya. Karena cases sudah selesai. Nah, minggu depan kita masuk materi yang baru tentang adjective. Masih ada adjective, lalu definite artikel, kemudian pronoun dan preposisi. Mungkin kita akan mau masuk adjective dan preposisi ya. Karena itu materi yang penting, preposisi. Nanti kalau belajar preposisi mengulangi kembali lagi casesnya. Nominatif, datif, akusatif, genitif. Oke, kita sampai di sini dulu.